termasuk praktek praktekin Ananda, praktek sentuh langsung suami dulu ya Pak. nanti sama suami gitu loh. Iya, siap Pak. Atau apa, kakak atau suami ya. Iya. Gitu loh. Kalau agak sanggung dimulai dulu gitu ya, dimulai Jangan dulu. sampai lowbat. Iya, betul. Ya. Baik. Makasih pencerahannya Bu Ustazah, Pak Ferry, makasih tipsnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya kedua secara live Ibu, ada Bapak Parinding Bayu dari KPW Provinsi Sulawesi Utara. Silahkan Pak Parinding. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Bapak Peri Warjio beserta Ibu, Deputi Gubernur Senior, Ibu Destri dan Mayanti, Dewan Gubernur, Bapak dan Ibu Dewan Gubernur beserta keluarga, Asisten Gubernur, pimpinan Satker, dan juga seluruh insan Bank Indonesia yang ada di seluruh dunia. Dan juga guru kita, Ibunda Dokter Ustazah Aisyah, Ibu Aisyah Dahlan. Mohon izin bertanya Bu, kalau yang tadi main buah-buahan, saya juga main buah-buahan nih Bu. Ke Baruga makan kedondong, ingin juga bertanya dong. Asli. Kedondong juga ya Pak? Ya, tapi mohon izin Teh Pipi, ini bukan dari Sulawesi Utara Bu, dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari Bu, Sulawesi Tenggara Bu. Wakatobi. Ya. Mohon maaf Pak Bayu, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa Bu Pipi. Ya, mohon izin bertanya Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Jadi pertanyaan saya mungkin yang tadi mungkin agak sensitif dan saya juga mungkin mengangkat isu yang sensitif juga. Mohon izin Bu Dokter bertanya, jadi saya pernah membaca dan juga yang kami pegang selama 5 tahun berumah tangga, jadi suami yang sayang istri akan bertanya 4 hal. Yang pertama, sudah sholat belum? Capek enggak? Sudah makan belum? Dan yang keempat, uang belanja masih ada. Nah ini yang saya tanyakan atau yang kami tanyakan di sela-sela waktu kesibukan. Nah, begini Bu Dokter, ketika saya bertanya ya pertanyaan poin 1, sudah sholat belum? Nah itu dijawab dengan secara eksplisit, ya saya sudah sholat. Nah yang kedua, capek? Saya tidak capek, saya masih semangat untuk hari ini. Kebetulan istri seorang mahasiswa juga, tapi bisa membagi waktu, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, sudah makan belum? Dijawab secara eksplisit, ya saya sudah makan. Tapi ini dokter yang saya ingin tanyakan, ketika saya tanyakan pertanyaan poin yang keempat, uang belanja masih ada. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Ketika saya tanyakan, itu jawabannya cuma 3 Bu Dokter. Yang pertama, mengangguk. Yang kedua, memainkan alis yang sebelah kanan. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit saya terjemahkan Dokter. Hanya 2 huruf. Hanya huruf H dengan huruf M. Bu Dokter. Jadi, yang ingin saya tanyakan, mungkin bisa kita berbagi tips mungkin kepada Ayahanda, Bapak Gubernur Peri Warjio, dan juga Bu Dr. Aisyah, dan juga mungkin seluruh majelis ilmu virtual pada hari ini, bagaimana sekiranya menyamakan frekuensi, atau istilahnya Bu Dr. Aisyah, menyamakan baterainya kita antara istri dan suami ketika kita tanyakan masalah, mungkin yang sensitif, masalah keuangan. Jadi saya kira itu, jadi mungkin saya juga terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, ada pesannya itu, di keluarga itu bagaimana watak yang berbeda menjadi family karakter yang sama. Jadi insya Allah saya akan pegang Pak Gubernur, dan juga mohon izin untuk istri saya tidak bisa ikut pada hari ini karena ada satu dan lain hal yang dia harus follow up, karena kebetulan Bu Dokter mohon izin dia juga salah satu mahasiswa koas di fakultas di salah satu universitas negeri yang ada di Sulawesi Tenggara. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu. Kayaknya istrinya bukan artis tuh kayaknya. Mahasiswa mungkin kata-kata itu kayaknya itu. Monggo Dokter Asia. Ya baik. Ya Pak Mariting, apa kabar Kacang Mete di Kendari? Alhamdulillah. Baik Bu. Ya. Baik, jadi kalau soal pertanyaan uang itu biasanya ini masalah wanita, jadi perempuan ya. Perempuan itu ternyata kalau ditanya soal uang sering tersinggung. Walaupun suami berniat baik.
untuk tahu sudah habis apa enggak gitu. Ya, sama dulu juga sebagai contoh saya juga kalau ditanya uang mana misalnya udah habis belum? Itu awalnya tersinggung, tetapi dengan menyamakan pemahaman bahwa oh ternyata suami saya mau tahu kurang berapa gitu ya. Nah, makanya ada juga kesepakatan kita adalah bahwa kalau uang nggak usah ditanya deh, saya aja yang lapor dengan lewat tulisan ini ya gitu. Kenapa? Itu soal masalah keperempuanan itu. Kalau ditanya uang tersinggung gitu. Karena kita merasa sudah upaya untuk mengorganisnya dengan baik, ya. Aduh, kenapa ditanya? Atau malah kalau pertanyaannya kayak Pak Parinding tadi masih asik, ya. Tapi ada juga suami nanyanya, udah habis uangnya. Itu langsung Wah, apalagi pas ditanya lagi momen, cakep itu. Nah, jadi itu langsung yang tadinya saya tahu itu suami saya niat baik tanyakan keuangan untuk dia mau tambahin barangkali, tapi itu keselnya minta ampun, ya. Karena kadang-kadang salah kalimatnya, diksi yang dipilih salah. Gitu. Nah, kalau soal baterai ini adalah memang tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena soulmate, belahan jiwa itu adalah sesuatu yang beda memang. Agar saling mengisi. Jadi artinya misalnya Pak Parinding bawa 2 baterai dari watak Bapak, istri bawa 2 baterai dari Bapak, berarti ada 4 baterai di rumah itu sudah ada gitu. Ya, sudah ada 4 baterai. Nah, Rasulullah SAW telah menunjukkan pada kita untuk mencharge baterai-baterai pasangannya dengan berbeda-beda. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau memang kalau dari kita baca sirah, watak dari Siti Aisyah adalah kalau kita bisa petakan dari 4 tadi, Aisyah itu adalah yang sanguinis koleris, ya, yang senang kata-kata pendukung. Makanya Rasulullah selalu panggil beliau ya wahai Humairah, ya Humairah gitu. Ya Humairah. Siti Khadijah radhiyallahu anha kalau kita mencoba ya ini wallahu alam bisawab memetakan di watak Siti Khadijah itu yang melankolis, flekmatis. Yang waktu, bahasa kasihnya waktu ya dan sentuhan fisik. Maka Rasulullah selalu memberikan waktu pada Siti Khadijah. Bahkan sudah meninggal pun Siti Khadijah ya Rasulullah tetap ada piring Khadijah ada di mejanya. Itu namanya memberikan waktu gitu. Ya. Dan juga Rasulullah dari cerita istri-istri yang sirah istri yang lain, Rasulullah kadang sering memberikan hadiah. Gitu. Hadiah, ada istri yang diberikan cincin. Ya, bisa jadi ya memang dia bahasa kasihnya hadiah gitu. Ya, dan kemudian ada juga yang pelayanan. Rasulullah melayani istrinya, ya. Kemudian bahkan Rasulullah ya nggak usah deh saya masakin, nanti saya masak sendiri, atau nggak apa-apa bajunya saya nggak usah dijahitin, nanti saya jahit sendiri, karena itu pelayanan. Ya. Jadi seorang istri yang baterainya pelayanan itu seneng banget kalau suaminya melayani diri sendiri gitu. Ya, ada teman saya, suaminya selalu puji istrinya nggak suka. Apa dia bilang? Lebay banget sih muji-muji terus, itu sana buang sampah di tempat di dapur. Rupanya istrinya baterainya pelayanan. Dia bukan baterai pujian, suami pujian. Suami mengira, kan bukannya perempuan senang pujian. Saya bilang semua orang senang pujian, tetapi ada yang suka setiap hari, ada yang dipuji sebulan sekali dia sudah cukup. Ya, baterai yang dipuji setiap hari itu harus yang watak sanguinis tadi gitu. Nah, inilah jadi watak yang berbeda itu. Kalau bulan lalu Pak Ferry mengatakan kita ciptakan kamar tengah itu, ya. Jadi saya waktu itu setuju sekali untuk saling memahami tadi itu. Ya. Jadi kalau misalnya sedikit saya share screen sedikit ya tentang otak manusia. Mohon izin Pak Ferry, TPP. Ya, jadi gini. Ya, nah. Untung dari dulu kita ini yang belum tahu tentang baterai, kita belajar agama bahwa misalnya saya ya, walaupun saya baterainya agak lobet, tetapi saya belajar agama bahwa suami itu tuh harus tetap kamu layani dan kamu patuhi. Nah, ilmu agama itu masuknya di otak yang merah di sini. Ya, orang tua kita zaman dulu juga kok kayaknya dia awet-awet aja gitu sampai mati, karena ilmu agama itu yang dipegang dan itu masuk di otak sini. Jadi semua apa yang kita pelajari itu masuk di otak sini. Nah,
Tapi ada baiknya kita belajar ilmu-ilmu agama untuk membuat kita punya prinsip, tetapi kita tahu juga baterainya, gitu. Sehingga perpaduan otak ini itu yang membuat energi di tubuh ini ya itu sangat gampang. Jadi Bapak tadi Pak Riding sudah membuat sebuah kebiasaan bertanya udah makan belum, capek apa enggak, itu adalah ilmu-ilmu yang di otak sini gitu. Namun perlu tahu juga baterai istri yang mana dari 5 tadi. Cari aja yang utama dan yang kedua mungkin dari konsep watak atau kebiasaan. Nah itu di-charge dulu Pak. Maka ya 5 pertanyaan Bapak itu akan dijawab dengan senang hati. Termasuk yang tanya uang tadi, tanya masalah uang belanja gitu. Dan buat para ibu-ibu, sebetulnya otak laki-laki itu senang kalau istrinya minta uang. Ini penelitian tahun 2010. Jadi ya banyak istri yang merasa sanggup nggak pernah minta uang sama suaminya, suami merasa wah saya nggak dibutuhkan. Nah ini yang harus hati-hati. Ya. Jadi kira-kira seperti ini, mohon izin. Jadi beginilah sebetulnya apa yang kita selama ini pelajari tentang prinsip-prinsip agama dan prinsip-prinsip budaya itu masuk di depan. Tetapi kalau baterainya kita tahu, wataknya kita tahu, itu jauh lebih asik. Ya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari chatroom Bu, dari Ibu Retno Fitrianingsih dari kantor perwakilan Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, bahasa kasih suami adalah kualitas waktu dan pelayanan, namun karena tuntutan pekerjaan sebagai seorang ibu bekerja, seringkali sampai malam pun saya masih harus lembur kerjaan kantor. Serta seringkali saat lagi kumpul dengan suami, saya masih disibukkan dengan WA terkait pekerjaan. Terkadang hal ini membuat suami protes karena merasa dicuekkan. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya kami bersikap agar kondisi ini tidak terjadi hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Demikian Ibu, monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Retno. Ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus disiplin diri untuk kalau di rumah ya adalah kasih waktu 15 menit paling nggak minimal ya, apalagi kalau suaminya bahasa kasihnya waktu 15 menit itu singkirin tuh HP itu ya, itu harus melatih memang ya 15 menit dan kemudian kita layani dia paling nggak minumannya, kalau misalnya suami udah duduk di meja kerjanya atau nonton TV, kita langsung layani ya, ayah mau minum ya, nah, kita yang layani, bikinin minum, kita yang bikin. Ya, kan cuma sebentar, itu bikin minum kopi kah, teh kah gitu, atau makanan kita siapkan, dan paksa diri 15 menit. Kan sesuatu itu bisa ditunda tuh, WA kan nanti bisa dilihat gitu, 15 menit ngobrol-ngobrol, dan satu lagi, suami senang, istri minta izin. Ya, punten ayah, aku ini dulu lihat dulu, siapa tahu ada berita-berita yang harus saya ini ya. Nah, itu satu itu. Ya, kenapa? Karena memang minta izin itu penting banget buat kita istri. Jadi paksa diri. Kalau mau suami baterainya penuh. Takutnya kalau tidak penuh dari rumah, dia pakai power bank di luar. Itu yang bahaya. Ya, nah itu yang bahaya. Ya, nah ini harus paksa diri. Karena buat kita istri sebegitu banyaknya pekerjaan, memang utama adalah suami. Mau nggak mau, pegang lagi prinsip agama yang kita punya, karena itu harus masuk di otak yang di depan, yang tadi warna merah tadi, diulang-ulang. Ya, mau nggak mau. Ya, bismillah, insya Allah bisa Ibu. Ya, kalau 15 menit mah bisa lah tuh. Ya, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Dedi Setiawan, Dekom. Bagaimana ya Ustazah sebagai orang tua menyampaikan kasih sayang kepada anak autis saat tantrum hebat? Apakah dipeluk cara terbaik karena tingkat kesabaran orang tuanya yang sudah sangat sabar, ataukah ada cara lain? Ya, baik, terima kasih Pak Dedi. Ya, mohon maaf mungkin nanti saya menjawab nggak detail karena saya mau langsung dengar dari Pak Ferry juga nasihat. Baik, jadi begini, sama anak autis atau anak berkebutuhan khusus apapun, kita harus tahu baterainya apa. Ya, kenapa? Karena di dalam ilmu otak, anak berkebutuhan khusus memang ada fungsi-fungsi di otaknya yang berbeda dengan anak normatif, tapi uniknya otak yang warna kuning tadi yang tadi saya sempat kasih lihat warna itu, walaupun mungkin bukan kuning warnanya, yang disebut lobus parietalis itu tidak pernah rusak. Makanya setiap anak berkebutuhan khusus pun kita harus tahu wataknya apa.
Bahkan bakatnya apa? Karena di lobus parietalis itu juga selain watak, bakat. Nah, otomatis baterainya juga kita bisa deteksi. Nah, anak normatif atau anak berkebutuhan khusus kemudian dia tantrum, itu bisa jadi baterainya nggak pas waktu kita charge sebelum-sebelumnya. Ya, nah, tentu anak berkebutuhan khusus dia jauh lebih cepat lagi, dia kuadrat lagi tentang sensitivitas emosinya. Nah, jadi mulailah nanti Bapak lihat Ananda ini baterainya apa ya. Oh, kalau dia baterainya memang yang pertama sentuhan fisik, yang keduanya pujian, maka yang setiap hari dipeluk dan puji dia. Ya, baterai yang lain sesekali saja, seminggu sekali kah atau sebulan sekali, gitu. Sehingga baterai dia penuh terus, maka tantrum ya akan berkurang, insya Allah. Nah, tapi kalau sudah tantrum, ya kita lihat kanan kirinya ada yang berbahaya nggak? Itu singkirin dulu. Dan kalau dia sudah mulai membentur-benturkan kepala, itu harus kita peluk. Bahkan di dalam beberapa terapi itu digulung di kasur gitu. Untuk tenang baru bisa diajak bicara. Kenapa? Karena anak tantrum itu nggak bisa diajak bicara, apalagi dinasehati. Makanya yang nomor satu, kalau sudah tantrum, segera lihat kanan kirinya yang berbahaya, singkirkan. Dan kalau dia sudah sangat bahaya, langsung peluk dan gulung pakai kasur. Makanya biasanya keluarga autism itu ada siapkan kasur untuk memang untuk menggulung. Ya, namun setelah itu ya cas lagi baterainya itu yang baterai pertama dan kedua. Bismillah insya Allah. Ya. Kira-kira begitu, TPP. Baik Ibu, Alhamdulillah Ibu, kita semua sudah mendengarkan tausiah Ibu yang amat sangat berguna dan bermanfaat bagi kami, ilmu yang luar biasa, diskusi yang sangat menarik. Selanjutnya